Gus Dur waktu itu kan mengeluarkan dekret, ya waktu itu saya Menko Polhuskam berusaha untuk mencegah jangan sampai dekret itu keluar, karena kalau dekret keluar itu suasana akan buruk. Ya, perdebatan saya dengan presiden, ya, presiden marah sama saya karena saya menyarankan jangan keluar dekret. Itu haknya beliau ya, marah ya, itu risiko staf ya, staf. Saya berkeinginan apa yang saya lakukan itu bukan bentuk pembangkangan. Saya bilang ini, perhatikan ini dan grup 3, Kolonel Prabowo Subianto, saya bilang gitu kan. Beliau ini adalah orang gila, saya bilang gitu. Ya Sobat RRI, kalau saya bilang 1945 itu teman-teman yang kebayangnya apa ya? Saya sih kebayangnya Loh Bapak enggak loh, 1945 itu Pak penuh dengan semangat Pak. Karena kan justru di tahun itu kita meraih kemerdekaan kita. Betul kan ya Pak ya. Nah, saya punya tamu. Ini spesial teman-teman ya, Pak Agum Gumelar. Selamat datang di Pro 3 Siniar Bapak. Terima kasih ya. Sehat Pak Agum? Sehat, alhamdulillah. Sehat itu karena banyak aktivitas jadi sehat, atau biar sehat, atau jadi banyak aktivitas begitu Pak? Ya, saya rasa karena banyak aktivitas, maka ya ini yang bisa menunjang lebih sehat lah daripada kita nganggur ya, tinggal di rumah terus ya, itu cepat membuat kita sakit. Tahun ini berarti ulang tahun yang keberapa Pak Agum? Ya ulang tahun yang keberapa ya? 17 ya Pak. Soalnya ntar tanggal 17 Desember Pak Agum Gumelar ini merayakan ulang tahun tepat seperti kemarin kita merayakan kemerdekaan di tahun 45. Pak, tapi kok saya berapa tahun yang lalu wawancara Pak Agum, itu Pak Agum kayak gini nih. Oh gitu ya? Sampai sekarang masih sama, masih kayak gini juga. Maksudnya sehat, senyumnya, pembawaannya. Kok nggak tambah tua, kayaknya sama aja. Rahasianya apa sih Pak? Olahraga atau makan dijaga atau apa? Ya, rahasianya ya hidup apa ya? Gembira. Ya, kita harus katakanlah olahraga pasti. Olahraga supaya kita tetap sehat ya. Yang kedua ya harus rileks. Rileks. Saya sering mendengar musik di beberapa tempat ya. Supaya mendengar musik itu akan menciptakan suasana yang rileks ya, gitu. Itu. Suka musik apa Pak Agum? Musik apa saja. Kalau baca buku suka juga? Baca buku ya, dulu ya suka, sekarang udah mata nih udah agak berat. Kalau begitu berarti saatnya bikin buku Pak Agum. Dengar-dengar itu juga ada rencana ke depan mau itu? Ya sih, ada gagasan ya, baru berupa gagasan, karena ketika saya menyampaikan beberapa pengalaman saya waktu saya masih bertugas, ada banyak yang menyampaikan bahwa Pak ini harus dibukukan, Pak harus dibukukan. Nah, contohnya ya katakanlah waktu saya masih bertugas sebagai birokrasi ya, sebagai Menko Polhuskam. Waktu itu kan presidennya Gus Dur, ya Gus Dur waktu itu kan mengeluarkan dekret, ya waktu itu saya Menko Polhuskam berusaha untuk mencegah jangan sampai dekret itu keluar, karena kalau dekret keluar itu suasana akan buruk. Ya, karena terjadi sedikit perdebatan saya dengan presiden. Ya. Presiden marah sama saya karena saya menyarankan jangan keluar dekret. Itu haknya beliau ya, marah ya. Itu risiko staf ya. Staf. Saya berkeinginan apa yang saya lakukan itu bukan bentuk pembangkangan, tapi bentuk kesetiaan saya kepada pemimpin. Jangan sampai pemimpin salah dalam memutuskan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ini saya cerita gitu, bukukan Pak Agum. Cerita ini, bukukan Pak Agum. Maka kemarin saya mikir lagi, ada benarnya juga ya. Ya, jadi ya baru gagasan ini. Saya sudah sampaikan kepada staf saya, coba nih ada keinginan seperti ini, ada gagasan seperti ini. Gimana kira-kira? Ya itulah kira-kira. Baru sampai situ. Baru sampai situ. Jadi nanti bukunya akan banyak bercerita behind the story selama Pak Agum beraktivitas mungkin di dulu-dulu itu ya Pak ya. Betul. Ya.
Tapi Pak, flashback sedikit sih Pak. Kalau catatan saya nih Pak Agum ya. Pak Agum tuh kan kalau sekarang kan memang sebagai ketua umum DPP Pepabri ya Pak ya. Lalu kemudian juga ketua umum DPP Ikatan keluarga alumni Lemhanas. Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, IKA Lemhanas. Lalu kemudian kalau dulu ya kita semua kenal Pak Agung Gumelar itu pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Oh, iya. Wah, ini bawa pasukan nih. Ini pasukan khusus. Ya, lalu kemudian ada pernah juga beliau ini sebagai Menko Polsoskam. Sampai Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan dulu baru Menko Polsoskam. Oh, Menteri Perhubungan duluan ya Pak ya. Lalu sempat juga menjadi Watimpres ya Pak ya. Watimpres pernah. Dan yang tentu sampai sekarang sebelum ini ya Gubernur Lemhanas ya Pak ya, yang terakhir ya? Enggak. Gubernur Lemhanas itu tahun berapa? Tahun 98. Setelah Gubernur Lemhanas saya jadi menteri. Pak, dari semua jabatan yang pernah diemban itu Pak, yang paling yang paling berkesan itu pada saat Bapak menjadi apa ini? Ya, kalau saya simak ya, ternyata dari pengalaman hidup saya ini yang paling berkesan itu ketika saya jadi Danjen Kopassus, Komandan Kopassus. Itu di situ betul-betul kehidupan tuh indah gitu loh bersama prajurit ya. Karena katakanlah begini, kita ini kan prajurit dan prajurit itu setiap saat harus siap untuk diberangkatkan ke setiap daerah yang bergolak untuk mengatasinya atas perintah negara. Itu selalu begitu. Dan memang karena kebetulan saya di Baret Merah banyak sekali penugasan kepada pasukan Baret Merah ini. Nah, kesan yang paling mendalam ketika saya menjadi Danjen Kopassus atau Komandan Kopassus itu adalah ketika saya harus menyampaikan berita gugurnya prajurit kita di satu daerah operasi kepada istrinya, kepada keluarganya. Itu sesuatu momen yang paling saya tidak suka. Ya, saya harus menyampaikannya kepada istrinya. Saya sama istri saya, sama ibu ketua Persit kan, Ibu Agum kan. Kita menuju ke kompleks perumahan prajurit. Begitu kita menuju kompleks perumahan prajurit aja, komandan, itu para ibu-ibu dari dalam rumah tuh pada keluar. Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Begitu kita berhenti di satu rumah, ya, di halaman rumah, di depan rumah, terus saya masuk ke halaman rumah, itu ibu di dalam rumah itu sudah menjerit, sudah bahkan terus pingsan ya. Nah, itulah momen yang paling saya tidak sukai. Saya benci ketika saya menjadi Danjen Kopassus, Komandan Kopassus. Tetapi secara saya merasa punya tanggung jawab gitu loh. Ya, tanggung jawab yang besar pada saat itu. Dan inilah kenikmatan. Ya. Suka rindu gak Pak? Kemana? Pada saat dulu masih punya banyak pasukan. Oh iya dong, rindu dong. Kan sekarang setiap kegiatan di Kopassus ada ulang tahun, ada apa selalu saya diundang. Ya, diundang. Dan bahkan saya kadang-kadang diminta untuk menyampaikan jangan. Ya. Cerita-cerita ini nanti juga bakal ditulis di buku gak Pak kira-kira? Ya, bukan ininya, tapi kisahnya yang selama itu. Pak, tapi kalau Pak Agum sendiri melihat sekarang, misalkan keadaan atau kondisi begitu anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI kita seperti apa sih Pak? Kondisinya ya masih tetap seperti dulu dalam arti semangat ya. Tentara Nasional Indonesia itu tetap karena pegangannya sama dari dulu sampai sekarang sama. Pegangannya adalah Sabta Marga, pedomannya adalah Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ya, jadi tidak ada perubahan yang hanya mungkin sekarang ini hakikat ancaman yang dihadapi yang harus kita analisa ini jauh lebih luas ya. Sekarang kalau dulu waktu saya masih aktif di pasukan dunia yang kita hadapi cuma satu. Ya. Dunia nyata. Iya, betul. Tapi sekarang ini mereka harus menghadapi dua dunia nyata dan dunia maya ya. Ini lebih berat sekarang
tugas dari para prajurit sekarang ini jauh lebih berat daripada ketika saya masih aktif dulu. Tapi kan sekarang kita kekuasaan tertingginya presidennya kan juga dulu mantan. Nah, ini juga bisa jadi hal yang positif ke depan, Pak. Ya, saya rasa iya. Saya rasa iya. Perhatian beliau kepada kehidupan prajurit ini sangat tinggi. Perhatian sangat tinggi. Saya tadi kan saya cerita, saya sempat menjadi komandan, beliau Pak Prabowo menjadi dan grup saya. Saya tempatkan beliau di Pusdikpasus di Batu Jajar. Saya beri tanggung jawab di sana. Dan ternyata begitu beliau jadi dan grup 3 Kopassus di Pusdikpasus di Batu Jajar, itu Pusdik itu dikembangkan oleh beliau. Di fasilitas sarana prasarana latihan dibangun, diperbaiki. Kemudian kesejahteraan pelatih prajurit ditingkatkan oleh beliau. Ya, jadi berkembang sekali itu. Saya juga sebagai komandan waktu itu saya heran juga ini. Dari mana dia kok banyak duitnya ini? Dari dulu. Dari dulu banget. Iya. Mungkin karena dia suka memberi, akhirnya masih kembali lagi, Pak. Itulah positif. Dan memang saya tahu betul semangat beliau ini, jiwa beliau ini adalah jiwa semangat pengabdian. Dan saya sempat dalam satu upacara pembaretan di Nusa Kambangan di Permisan sana. Ketika itu saya komandan, beliau adalah dan grup 3 yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Ketika penutupan pembaretan ini, saya dalam sambutan di hadapan para prajurit yang baru ini, yang berbaret merah ini, saya sempat menyampaikan begini. Saya bilang ini, perhatikan ini dan grup 3 Kolonel Prabowo Subianto, saya bilang gitu kan. Beliau ini adalah orang gila. Saya bilang gitu. Gila pengabdian. Nah, itu. Saya sempat sampaikan karena memang panggilan tugas itu sangat tanggung jawabnya sangat besar. Ya itu tadi, dan grup 3 Pusdikpasus jadi berkembang. Dan saya yakin waktu beliau jadi dan Jen pun Kopassus berkembang. Ya itulah. Ya, jadi komunikasi saya sama beliau tuh sebelum menjadi tentara pun sipil, saya sering Pak Prabowo sering ke rumah ke Bandung ya, karena kebetulan seprinya bapaknya Pak Mitro Menteri ini kakak ipar saya. Setelah dia masuk ke Kopassus sama-sama jadi. Tapi sempat saya putus komunikasi sama beliau ini, hampir 10 tahun kali. Tapi begitu beliau jadi menteri lagi, dan terbuka lagi komunikasi. Berarti sekarang komunikasinya sudah lancar kembali ya? Sangat lancar, karena saya tahu betul jiwa beliau ini. Beliau itu seorang nasionalis, seorang yang itu gila pengabdian itu. Dari pidatonya aja gitu bisa lihat. Pak Agung, ini kan kemarin baru selesai pemilihan kepala daerah serentak. Bapak juga milih dong, pasti kan menggunakan hak pilihnya dong. Ini harapannya Pak Agung nih, Pak, kan kita nanti akan sama-sama menyongsong para pimpinan daerah yang baru gitu. Kita juga punya pemerintahan yang relatif masih baru. Nah, ini harapannya Pak Agung apa sih, Pak? Harapannya yang pertama dulu ya, bahwa proses pilkada ini baru selesai. Ya, jadi harapan saya yang pertama adalah para kontestan ini begitu menyikapi hasil pilkada ini harus betul-betul bisa, jiwa besar bisa menerima realita politik. Ya, bahwa dalam proses seperti ini ya, ada kalah ada menang. Ya. Kemenangan kita terima dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia, tapi dengan catatan tidak menunjukkan sikap sombong, ya, arogan, jumawa. Ya. Kekalahan pun harus bisa diterima dengan lapang dada, kebesaran jiwa, legowo. Ya gitu. Ini yang selalu saya tekankan. Ya. Nah, sekarang ini sudah berlalu. Jadi saya mohon betul ya kepada yang memang menang, ya terimalah dengan rasa syukur bangga, tapi dengan catatan jangan sombong, jangan jumawa. Tapi yang kalah pun harus bisa menerima ini. Ini kepada para kontestannya. Lebih dari itu kepada para pendukungnya. Juga harus bersikap seperti itu. Ya.
harus bisa menerima realita politik, kenyataan politik, ya. Dan kepada para pimpinan partainya, jangan dengan kekalahan kemudian wah curang, wah sudahlah ya. Ya jangan terlalu murah menyampaikan narasi curang tanpa bukti ini. Karena masih ingat gak Pilpres yang lalu? Iya. Jauh hari sebelum pemilu. Narasi curang tuh sudah wah ini kok nggak bener ini. Itu tidak dewasa. Saya harapkan dewasa lah kita. Oke. Ya. Pak, ini menarik juga nih Pak, kalau bicara soal pemilu yang lalu yang baru aja selesai begitu. Kan kita lihat nih wajah-wajah di entah kemudian di pemerintahan, eksekutif atau legislatif nih Pak. Gitu. Ini kan juga banyak diisi wajah-wajah yang bukan politisi. Ada yang sampai ada yang komedian loh Pak, lebih terkenal dengan nama panggung ini ketimbang nama asli itu. Siapa? Ada Komeng kan dipilih DPD. Iya DPD, maksudnya kan mereka semua bisa melangkah ke Senayan begitu ya, mendapat dukungan dari masyarakat. Nah kalau Bapak lihat wajah-wajah itu kemudian apakah nanti akan memberikan warna tersendiri atau gimana sih Pak tanggapannya? Ya mereka yang sudah dipercaya, baik itu yang tergabung dalam kabinet kepala-kepala badan ya, itu kan mendapat kepercayaan dari seorang pemimpin ya, dan ketika yang bersangkutan itu mendapatkan kepercayaan seperti ini, terimalah ini sebagai satu bentuk kehormatan dan sebagai bentuk satu kepercayaan. Dan ketika seseorang menerima kehormatan dan kepercayaan seperti ini, tekadkan di dalam hati sanubarinya yang paling dalam. Tekadnya apa? Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan ini. Ini yang paling penting. Apalagi yang dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi yang menjadi pilihan rakyat. Jangan kecewakan rakyat. Ya, saya masih ingat dulu Ibu Agum menjadi anggota DPR. Begitu mau dilantik, ya dia pamitan sama saya peluk dia. Jangan kecewakan rakyat. Itu pesan saya ketika sebelum dilantik. Karena DPR dong, wakil rakyat. Nah ini yang masuk kabinet jangan kecewakan presiden, gitu. Ya. Pak, ya ini tadi karena kita udah bahasnya yang agak serius-serius nih Pak. Kalau ini kan udah mau weekend nih Pak. Biasanya kalau weekend itu diisi kegiatannya dengan apa Pak? Weekend. Sama aja. Sibuk juga. Atau waktu khusus bersama keluarga, anak, cucu. Iya, itu harusnya begitu. Jadi, tapi sangat tergantung ini. Yang namanya cucu ini. Cucu ini waktu masih kecil-kecil, masih 4-5 tahun gitu. Wah, dia sering datang ke rumah. Kiang. Tapi sekarang sudah gede. Yang satu 17, yang satu 14. Aduh, susahnya ketemu sama si. Banyak sekali kegiatannya, agenda kegiatannya banyak sekali. Saking kesalnya saya sama cucu saya ini, kan susah bertemu mereka nih. Ya, sama anaknya Taufik, si Nayo itu yang laki itu kan kegiatannya banyak. Basket lah, apalah. Nggak kalah dari kakeknya. Saking kesalnya karena nggak susah ketemu. Saya panggil cucu saya ini yang namanya Nayo ini. Saya panggil Pak Nayo. Pak Nayo mohon izin. Bisa ketemu nggak Pak Nayo gitu ya Pak ya? Saking keselnya. Dulu waktu kecil waduh asik ya. Tapi sekarang nih aduh ketemu cucu nih susah. Momen-momen biasanya apa sih Pak yang ya bikin keluarga tuh bisa kumpul gitu? Ya harusnya sih ya momen ulang tahun, momen ya harusnya sih hari Minggu ya seminggu sekali. Tapi sangat terpulang dari si Pak Nayo ini. Sibuk atau tidak gitu ya? Oh luar biasa ya, bapak kakeknya kalah kesibukannya. Tapi kalau ibu juga sehat Pak? Ibu sehat. Ibu sih kalau kerja ya sehat. Tapi kalau nganggur nggak ada kerja sakit. Oh jadi mending beraktivitas terus ya. Kalau nggak ada aktivitas sakit beliau. Ini saya juga salah satu hal yang saya salut ya dari bapak dan ibu itu kompaknya itu terlihat
sampai sekarang. Entah kemudian dulu pada saat Pak Agum yang aktif di pemerintahan, atau kemudian Ibu kan juga pernah menjabat sebagai menteri ya, Bu Linda, tapi dua-duanya itu terlihat saling support begitu. Rahasianya apa sih? Ya, apa sih rahasianya ya? Sampai sekarang. Rasa-rasanya kok biasa-biasa aja gitu. Jadi ya memang tidak ada satu yang prinsip ya, terjadi sesuatu. Ya paling kalaupun marah-marahan tuh, kalaupun main gaple kalah. Bapak kali suka main ini kali Mobile Legend kelamaan. Main Scrabble kalah. Bisa tidurnya begini. Punggung-punggungan. Ya itulah paling. Tapi ada ini Pak, kalau misalnya momen berdua dengan Ibu yang memang secara khusus gitu diciptakan gitu sampai usia segini, masih nggak Pak itu hal-hal seperti itu dilakukan? Ya saya rasa harus ya. Harus tetap kita bisa cari momen yang indah itu ya. Harus tetap kita harus cari supaya abadi gitu loh, supaya ya jangan apatis ya, nggak boleh apatis ya. Oke, Pak Agum, 17 Desember 2024 nanti akan ya insya Allah merayakan hari kelahiran. Nah, ini di usia 79 ini apa ini Pak yang sebetulnya begini, kalau ulang tahun ya, apalagi ulang tahun yang udah menjurus ke angka 8 gitu kan. Sebetulnya harusnya sih sebaiknya nggak usah dirayakan, karena kan makin tua makin mendekat, makin prihatin kita kan. Yang harus dirayakan itu sebetulnya adalah ulang tahun perkawinan. Itu prestasi. Tanggal berapa Bapak dan Ibu? 12 Mei kemarin. 12 Mei itu ke tahun 2024 kemarin itu berapa? 50 tahun. Mas, wah. Ini Pak, kenapa tadi saya menanyakan itu? Karena angka perceraian di kita ini sekarang semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Iya, jadi mudah-mudahan pesan dari Pak Agum tadi ya itu bisa jadi. Tapi boleh dong Pak, kalau tips aja bisa merawat pernikahan sampai di usia 50. Apa sih Pak? Ya. Saling pengertian lah ya, saling pengertian. Kalau ibu ya, suaminya saya tentara ya, waktu saya masih aktif itu kan banyak penugasan banyak ditinggal ibu. Nah disinilah pengertian ya, saling pengertian. Jadi mengerti bahwa saya melaksanakan tugas negara gitu kan. Jadi saling pengertian lah ya, dan apa ya, saling pengertian dan saling mengisi lah. Ya, kalau ya apa ya, susah sekali saya sampaikan ini. Dan memang itu apa ya? Ya kalau tipsnya dari cintanya dari dalam hati emang susah ya, pasti akan terus ada pengertian gitu. Ya. Tapi ya salah satu cara yang mungkin patut tiru. Ya oke lah kan bisa. Kalau kita ada sedikit perbedaan pendapat yang agak prinsip ya, tegak keras gitu kan, itu jangan pernah dilakukan di depan anak. Ya. Jangan pernah dilakukan. Kalau mungkin ada lagi ada perbedaan gitu kan, terus anak datang ya sudah. Biasa dulu ya, nanti setelah anak pergi baru beda lagi pendapat. Jadi jangan pernah memperlihatkan pertengkaran ya, pertikaian ya, apapun itu di depan anak. Itu tidak mendidik anak ya. Ya, itulah yang kita selama ini lakukan. Pak Agum, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Tata hari ini. Iya, salam untuk Ibu Linda Gumelar, Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu, Bapak. Bukunya kita tunggu. Kalau buku begini, kalau buku ini kan tidak mungkin untuk 17 Desember besok. Ya, kita persiapkan mungkin untuk the next tahun, yaitu tahun 2025 ya. 2025 ya. Iya kan ini 2024 Pak masih.
Karena apa 2025 kan saya 80. Iya. Ya Budi usia 8. Kalau saya sampai ke situ ya. Amin. Mudah-mudahan panjang usianya, berkah usianya. Mudah-mudahan. Gitu. Bermanfaat untuk banyak orang. Pak Agung, sekali lagi terima kasih Pak Agung. Terima kasih Tata, terima kasih semua ya. Mudah-mudahan obrolan ngawur ini bisa bermanfaat ya Pak. Bisa diambil manfaatnya oleh sahabat-sahabat RRI semua. Sampai ketemu lagi. Yuk.